Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai higroskopisitas atau daya serap suatu bahan pangan padat. Higroskopisitas adalah suatu kemampuan dari suatu bahan untuk menyerap, dalam hal ini, uap air yang ada di lingkungan, sehingga nanti akan terjadi penambahan massa dari bahan tersebut. Higroskopisitas ini sebenarnya banyak dihindari pada proses penanganan pangan, karena uap air yang terjebak di dalam bahan pangan akan menjadi media pertumbuhan bakteri. Bahan-bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah roti, yang akan kita gunakan untuk mengukur higroskopisitas atau daya serap dari roti. Lalu ada air. Untuk alatnya, yang pertama adalah toples dan tutupnya. Dan yang kedua adalah higrometer, ada alat ukur mengukur kadar uap air yang ada di udara. Untuk mensimulasikan kondisi di mana kelembapan yang tinggi, kita menggunakan toples yang kita persiki dengan air. Adanya air di dalam toples ini menyebabkan banyaknya kandungan uap air di dalam toples tersebut. Kemudian kita lakukan pengukuran nilai kelembapan atau relative humidity menggunakan higrometer dengan cara memasukkan higrometer ke dalam toples. Kemudian toples tersebut kita tutup rapat, lalu kemudian kita tunggu beberapa saat, nanti akan kita peroleh nilai relative humidity-nya. Setelah beberapa saat, kita kini dapat melihat hasil dari kelembapan yang ada di dalam toples. Nah, di nilai persentase itu kita lihat jarum menunjukkan nilai sekitar 76% dari relative humidity atau nilai kelembapan yang ada di dalam toples tersebut. Untuk mengukur daya serap dari suatu bahan pangan padat, dalam hal ini misalnya roti, toples yang telah kita ukur nilai kelembapannya kita buka sesaat, kemudian bahan yang ingin kita ukur daya serapnya, dalam hal ini roti, kita ambil satu buah dan kita masukkan ke dalam toples tersebut, kemudian toples tersebut kita tutup rapat. Daya serap suatu bahan itu bergantung kepada berapa lama kita menyimpan bahan tersebut di dalam lingkungan yang lembab. Dalam hal ini kita akan tunggu selama 30 menit. 30 menit, kini kita akan ambil sampel roti yang telah berada pada ruang dengan kelembapan tinggi. Tutup, kita buka, kemudian kita ambil dan kita taruh. Sekarang kita akan membandingkan teksturnya dengan roti yang kita biarkan di udara kering. Roti yang ada di sebelah kiri itu adalah roti yang dibiarkan di udara kering, dan yang di sebelah kanan itu adalah roti yang baru saja berada di ruang lembab. Bila kita perhatikan teksturnya, untuk roti yang berada di ruang kering, ini pori-porinya cenderung lebih terbuka dan permukaannya kering. Dibandingkan dengan roti yang telah berada di ruang lembab, pori-porinya cenderung menutup dan permukaannya basah dan cenderung lembek. Sekarang kita akan melakukan perhitungan higroskopisitas dari roti yang telah ada tadi. Sebelum dimulai, kita telah mengukur massa dari roti. Massa roti awal kita telah ukur, kita dapatkan massanya sebesar 22,26 gram. Setelah dimasukkan ke dalam ruangan lembab selama setengah jam, maka kita timbang dan kita peroleh massa roti akhir itu 22,53 gram. Terjadi penambahan massa, di mana massa yang bertambah itu adalah massa uap air. Atau massa uap airnya itu adalah massa roti akhir dikurangi dengan massa roti awal. Atau setara dengan massa uap airnya itu adalah 0,27 gram. Sehingga persen penambahan massa akibat berada di ruang lembab itu adalah massa uap air
dibagi dengan massa roti awal, ya, yang awal dikalikan 100%. Atau setara dengan 1,21%. Jadi di sini terjadi penambahan massa roti sebanyak 1,21% akibat dari penyerapan uap air yang ada di lingkungan. Penjelasan mengenai higroskopisitas dari suatu bahan pangan padat. Anda dapat melakukan percobaan ini secara mandiri di tempat Anda mengikuti petunjuk praktikum yang telah kami sediakan. Sekian dan terima kasih.